Assalamualaikum teman-teman, hari ini, tim kanal Inspirasi akan menceritakan satu kisah tentang asal-muasal azan berkumandang, tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol like-nya. Yuk sama-sama kita dengarkan. Seiring dengan berlalunya waktu, para pemeluk agama Islam yang semula sedikit, semakin hari semakin bertambah banyak saja orang-orang yang menjadi penganutnya. Betapa hebatnya perjuangan yang harus dihadapi untuk menegakkan syiar agama ini, tidak membuatnya musnah. Kebenaran memang tidak dapat dimusnahkan. Demikian pula dengan penduduk di kota Madinah, yang merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam pada masa-masa awalnya. Sudah sebagian besar dari penduduk yang ada di kota itu sudah menerima Islam sebagai agamanya. Ketika orang-orang Islam masih sedikit jumlahnya, tidaklah sulit bagi mereka untuk bisa berkumpul bersama-sama untuk menunaikan sholat berjamaah. Kini, hal itu tidak mudah lagi, mengingat setiap penduduk tentu mempunyai ragam kesibukan yang tidak sama. Kesibukan yang tinggi pada setiap orang tentu mempunyai potensi terhadap kealpaan ataupun kelalaian pada masing-masing orang untuk menunaikan sholat pada waktunya. Dan tentunya, kalau hal ini dapat terjadi dan kemudian terus-menerus berulang, maka bisa dipikirkan bagaimana jadinya para pemeluk Islam. Ini adalah satu persoalan yang cukup berat, yang perlu segera dicarikan jalan keluarnya. Pada masa itu, memang belum ada cara yang tepat untuk memanggil orang sholat. Orang-orang biasanya berkumpul di masjid masing-masing, menurut waktu dan kesempatan yang dimilikinya. Bila sudah banyak terkumpul orang, barulah sholat jamaah dimulai. Atas timbulnya dinamika pemikiran di atas, maka timbul kebutuhan untuk mencari suatu cara, yang dapat digunakan sebagai sarana, untuk mengingatkan dan memanggil orang-orang, untuk sholat tepat pada waktunya tiba. Ada banyak pemikiran yang diusulkan. Ada sahabat yang menyarankan, bahwa manakala waktu sholat tiba, maka segera dinyalakan api pada tempat yang tinggi, di mana orang-orang bisa dengan mudah melihat ke tempat itu. Atau setidak-tidaknya, asapnya bisa dilihat orang, walaupun ia berada di tempat yang jauh. Ada yang menyarankan untuk membunyikan lonceng. Ada juga yang mengusulkan untuk meniup tanduk kambing. Pendeknya, ada banyak saran yang timbul. Saran-saran di atas memang cukup representatif. Tapi banyak sahabat juga yang kurang setuju, bahkan ada yang terang-terangan menolaknya. Alasannya sederhana saja, itu adalah cara-cara lama yang biasanya telah dipraktekkan oleh kaum Yahudi. Rupanya, banyak sahabat yang mengkhawatirkan image yang bisa timbul bila cara-cara dari kaum kafir digunakan, maka disepakatilah untuk mencari cara-cara lain. Lantas, ada usul dari Umar, jikalau ditunjuk seseorang yang bertindak sebagai pemanggil kaum muslim untuk sholat, pada setiap masuknya waktu sholat. Saran ini agaknya bisa diterima oleh semua orang, Rasulullah juga menyetujuinya. Sekarang yang menjadi persoalan, bagaimana itu bisa dilakukan? Abu Dawud mengisahkan, bahwa Abdullah bin Zaid meriwayatkan sebagai berikut. Ketika cara memanggil kaum muslimin untuk sholat dimusyawarahkan, suatu malam, dalam tidurku aku bermimpi. Aku melihat ada seseorang sedang menenteng sebuah lonceng. Aku dekati orang itu, dan bertanya kepadanya, apakah ia ada maksud hendak menjual lonceng itu? Jika memang begitu, aku memintanya untuk menjual kepadaku saja. Orang tersebut malah bertanya, untuk apa? Aku menjawabnya, bahwa dengan membunyikan lonceng itu, kami dapat memanggil kaum muslim, untuk menunaikan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah kau kuajari cara yang lebih baik? Dan aku menjawab, ya. Lalu dia berkata lagi, dan kali ini dengan suara yang amat lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika esoknya aku bangun, aku menemui Rasulullah, dan menceritakan perihal mimpi itu kepada beliau. Dan beliau berkata, itu mimpi yang sebetulnya nyata. Berdirilah di samping Bilal, dan ajarilah dia, bagaimana mengucapkan kalimat itu. Dia harus mengumandangkan azan seperti itu, dan dia memiliki suara yang amat lantang. Lalu aku pun melakukan hal itu bersama Bilal. Rupanya, mimpi serupa dialami pula oleh Umar, ia juga menceritakannya kepada Rasulullah. Rasulullah pun bersyukur kepada Allah, atas semua ini. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita,
bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam menyiarkan agama Islam ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.